Ya. Oke, organ pencernaan pada manusia. Ada beberapa di materi sekarang kita pelajari tentang organ pencernaan manusia. Apa yang dimaksud dengan organ pencernaan, Arifah? Apa yang dimaksud dengan organ pencernaan? Organ yang digunakan untuk mencerna makanan. Organ yang digunakan untuk mencerna makanan. Organ itu apa? Organ dalam tubuh manusia. Yang ada di dalam tubuh manusia. Organ tubuh. Kepala, tangan, kaki, ya enggak? Organ pencernaan berarti ini. Ada lagi namanya organ pernafasan. Seperti apa organ pernafasan? Akhirnya kita jadi sekarang kita membahas tentang organ pencernaan dan fungsi-fungsinya. Ya, jadi organ itu tadi adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Organ pencernaan adalah yang mengelola atau yang mengolah apa yang kita cerna, apa yang kita makan. Itu kalau yang kita makan kita mulai dari mulut. Kalau dari hidung mulai dulu apa itu? Organ pernafasan. Kalau dari mulut, organ pencernaan. Mulai dari mulut. Nah, mulut itu apa fungsinya? Apa fungsinya? Fungsi mulut adalah untuk pertama mengunyah makanan, makan. Kemudian yang kedua untuk menghasilkan makanan. Apakah misalnya ini bisa kita berat-berat masuk ke dalam aja kita telan? Ya. Tentu dia proses misalnya itu adalah kita kunyah terlebih dulu. Kita hancurkan terlebih dahulu dengan apa yang ada di mulut? Gigi. Semuanya berfungsi untuk menghancurkan makanan. Ada nggak yang menghancurkan makanan dengan selain lidah, selain gigi? Nah, itu bukan menghancurkan tapi gimana?
Enzim apa satu lagi? Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu. Ini sudah ada yang dimasukkan? Belum. Kemudian lagi. Kemudian asam lambung berfungsi untuk membunuh bakteri. Apa disebut dengan asam lambung itu bisa disebut dengan asam klorida, yaitu untuk membunuh Sudah. Paham dulu sampai lambung? Paham. Selanjutnya usus halus. Ada usus halus. Apa itu usus halus? Usus 12. Usus 12 tadi. Lagi. Usus yang kecil-kecil, Zah. Ya, boleh. Apa lagi? Usus yang lebih panjang. Nah, benar kan? Usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan duniawi dan penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu tahu? Inti-inti makanan. Ya. Kemudian di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus antara lain seperti berikut. Ada namanya sukrase. Apa sukrase? Sukrase berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa. Ada lipase. Apa fungsinya? Mengubah lemak menjadi asam lemak. Asam lambung sakit. Ya, dari lemak menjadi asam lemak. Dari usus juga terdapat cairan empedu yang dihasilkan di hati dan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Nah, jadi tadi ada sukrase dan lipase. Sukrase tadi. Ingat saja ada sukrase dengan lipase. Kalau sukrase menjadikan makanan menjadi laktosa sama gula ya. Kalau lipase berarti lemak. Itu yang usus halus. Kemudian yang ke lima, usus besar. Usus besar. Apa arti usus besar? Usus yang lebih besar. Ya. Agak pendek dari usus yang lebih pendek dari usus besar adalah usus tempat perjalanan terakhir, betul? Ya. Kita bahas sama-sama. Usus besar sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Ya, jadi nanti jadi saring di sana. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan bakteri. Di usus besar terjadi penyerapan air dari sisa-sisa makan. Berarti usus besar ini adalah tempat penyerapan jaringan air atau sisa-sisa makanan. Iya, kemudian artinya nanti tempat ampas itu besar kecil. Kalau tidak sesuai dengan itu gimana mau keluar? Ya enggak? Makanya apa? Ya, bisa jadi kalau dia kena usus buntu itu bisa jadi tidak tersaring makanannya. Ya, kalau terlalu banyak tempat penyaring makanan. Iya, pokoknya di sana, mengendap di sana, membusuk di sana, dan akibatnya menjadi penyakit terus namanya buntu. Buntu itu berarti ada jalan keluarnya. Kalau nggak ada penyaringannya, kita makan makanan lain sebagainya. Nah, iya, berarti nggak ada disaringnya kan? Berarti warna biru. Berarti kalau ada warna biru jadi warna hijau. Begitu Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Sudah diaturkan semuanya.
Rektum itu yang ada di buku Kak. rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum akan muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar dari tubuh melalui anus. Ya, jadi namanya berarti sebelum anus itu rektum. Itulah tempat yang ada masalah sama BAB. Nah, itu dia. Yang digelandang melalui ya. Ya. Hah? Ini ditanyakan? Tidak? Saya bertanya. Tanya nggak paham? Ya. Saya bertanya? Oke. Pak Tifa, jelaskan lagi apa fungsi dari mulut? Untuk mengunyah makanan, menghancurkan makanan. Aisyah, fungsi kerongkongan. Berarti mungkin kan kerongkongannya nih. Kalau dia di sini apakah lalu lewat ya? Dia akan didorong dulu oleh kerongkongan menuju ke lambung. Setelah itu ke sini. Ya, sendiri bisa makan. Makanya ada orang yang jika sakit pakai apa? Makanannya lewat infus. Kenapa? Bisa jadi dia tidak bisa menelan makanan atau tidak mau hatinya untuk kalau sakit gimana? Namanya selera pai selera tidak enak ya enggak? Ya, makanya bebas sama makan, kasar makan itu tidak ada kerampuannya. Dan tidak terjadinya nanti antum masuk makanan melewati infus. Itu pakai apa namanya? Cairan lagi. Kemudian yang setelah dimasukkan ke lambung, ya, kemudian di lambung ini ada nanti yang namanya enzim. Ada juga namanya asam klorida yang disebut dengan membunuh kuman dari yang kita makan. Setelah itu dia menuju usus halus. Usus halus itu berproses juga dia. Ada namanya di sana lagi glukosa, ada di sana lagi lemak menjadi asam lemak atau disebut dengan lipase. Setelah itu dia pergi ke usus besar. Usus besar ini tempat nyaring makanan di bentuknya usus besar ya. Jadi yang melingkari dari usus halus. Nah, kemudian disaring makanan di sana. Kemudian yang makanan-makanan yang sudah itu kemudian dikeluarkan melalui anus. Sebelumnya anus, karena diproses dulu itu rasa BAB berarti masih dorongan dari kalau sudah keluar berarti melalui anus. Paham? Lagi ditanyakan? Oke. Sekarang saya kasih biasanya ngapain? Menentukan mana dia yang mulut, mana dia yang lambung, mana dia yang sarus, mana dia yang besar, mana dia yang kerongkongan. Oke.
Iya. Nanti Anda. Kan gitu. Silakan duduk kembali. Gambar itu. Bang, awas bang. Kenapa tak ada film? Cerah wajah Zio. Sudah paham tentang pelajaran sis organ pencernaan? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Kita bersyukur. Kalau pencernaan adalah tempat dicernanya makanan-makanan yang kita makan. Organ pencernaan adalah tempat kita mencerna Apa nih? lagi yang lain. Dari pelajaran organ pencernaan kita menjadi tahu apa fungsi-fungsi dari masing-masing organ tersebut. Tidak hanya itu, kita semakin tahu semakin banyak bersyukur kepada Allah dengan adanya organ dan organ kepada kita secara sempurna. Tapi ada tidak dalamnya? Ginjal anak satu. Ada orang yang sakit kemudian tidak bisa anusnya tidak berfungsi lagi, dia mengeluarkan ginjalnya dari Pakai apa dah? Kantong. selang. Ada tak? Terus ada mami yang apa? Ya, kayak Mami yang penyakitan. Mem. Mem yang penyakitan. Jangan ketawa dok. Santai. ya, jadi jangan lupa banyak-banyak Syukur.